baru ketemu permasalahannya. Seminggu ya. Setiap hari itu problem. Sampai komponen itu ada komponen yang sampai diganti 3 kali ganti. Ada yang 2 kali ganti, ada yang 3 kali pak. Sampai semua komponen sudah diganti semua. Ya ternyata problemnya ya komplikasi. Komponennya masalah, ya diganti dengan komponen yang baru. Ternyata komponen yang baru ini punya masalah juga. Ya. Nah, akhirnya begitu udah diganti ini, wah ini udah enggak ini udah bagus sudah diganti, akhirnya ganti yang lain. Waktu akhirnya ngacak-ngacak pak, jadi nggak karuan, udah komplikasi banget orang penyakitnya itu dah komplikasi bener-bener sudah apa lagi ya. Akhirnya ya kita coba dari nol lagi, kita usulin lagi dari nol, akhirnya ketemu sudah ya ketemu yang mana komponen tersebut sudah 3 kali diganti. Dan 3-3-nya ternyata memang jelek. Iya. Jadi kaki 3 Pak. Kenapa? Kaki 5 tuh Pak. Oh iya. Oke. Ya. Oke, jadi ini sehingga masalah bleed air ini di GMF ini selalu kita bahas Pak. Selalu kita bahas. Tujuannya untuk apa? Untuk mengingatkan kembali lagi ya. Mengingatkan kembali kalau ada masalah dengan bleed air. Permasalahannya apa? Bleed air biasanya Pak. Ada 2. Yang pertama low dark pressure, pressernya rendah. Yang kedua adalah nyala. Itu ada 2 di atas itu ada tulisan bleed trip. Bleed trip light off lightnya nyala. Masalahnya cuma itu aja. High, low pressure, atau over pressure. Low dark pressure. Sama bleed trip off ya, bleed trip off light nyala. Ini masalahnya. Jadi kita kupas lagi. Nah ini terang aja WIM ini dari 737-300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 punya masalah sama. Masalahnya adalah low dark pressure sama bleed trip off lightnya nyala. Oke, sekarang kita review dulu sistemnya, ya. Review dulu sistemnya bagaimana bleed air ini kerja. Ya. Nanti kita bisa masuk ke permasalahan. Bleed trip off light nyala itu ada 2 permasalahan. Ya. Jadi ini disebabkan karena high temperature atau over pressure. Over pressure. Dua penyebab bleed trip off light ini nyala disebabkan karena high temperature atau over pressure. Ya. Oke, nanti kita lihat Pak. Baik, kita diskusi dulu, kita review dulu sistemnya. Ya, barangkali yang pernah kalau lupa bisa ingat lagi. Ya. Bleed air ini adalah the source. Ya, source-nya bleed air itu dari engine, FU dan ground card. Ya, ini sudah dibahas Pak. Ya, usernya siapa? Jawabannya adalah air conditioning, anti-ice, engine starting, ya, engine starting, dan juga water pressure resistance, ya. Dan hydraulic system pressure resistance ini yang pakai. Oke. Pneumatic sistem komponen lokasinya Pak, ya. Ini kita lihat ini dari engine, ya. Ini dari FU, ini dari ground pneumatic connection, ini dari engine 2, ya. Ini adalah source-nya.
bleed air. Nah, ini kita lihat ya. Nah, dari skematik inilah bisa kita lihat. Saya pakai gambar lain Pak yang berwarna. Nah, ini ya. Sama gambarnya, cuman ini berwarna. Ya, semalam sempat mewarnai sebentar. Ya, sama gambarnya, cuma biar kelihatan enak aja dilihat ya. Oke, baik. Kita tahu bahwa bleed air yang dari engine ini suplainya adalah ngambil dari kompresor, ya, dari HP kompresor, dari stage 9 dan stage 5, ya. Ini dari stage 5, ini dari stage 9. Oke, lalu dari stage 9 melalui high stage valve, ya, kemudian dikirim ke sini. Dari stage 5 langsung Pak, masuk lagi sini. Dua source ini digabung melalui ini yang namanya pressure regulator and shuttle valve atau disingkat adalah PRSOV. Ini masuk. Jadi fungsinya PRSOV adalah sebagai mengatur pressure sebagai regulator dan juga sebagai shuttle valve. Kapan dia mengatur pressure? Kalau pressernya ketinggian Pak, ya, atau pressernya kerendahan, dia akan mengatur pressure, ya, untuk mencegah jangan sampai terjadi ini. Sehingga output pressure-nya di sini di-maintain, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Ya, dalam hal ini dia akan maintain 45 psi. Ya. Tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi, kenapa Pak? Kan bagus pressure-nya tinggi. Jangan. Ya? Oh, bagus Pak, kenceng kan? Pressure-nya tinggi, ya? Anda tahu bahwa pneumatic duct itu tipis Pak, ya? Tipis Pak. Nah, kalau pressure-nya tinggi, wah jebol itu ya? Ya, kenapa nggak pneumatic duct-nya dibikin duct yang tebal aja? Ya nanti beratnya pesawat cuma berat apa? Berat-beratin aja ya. Jadi sehingga tidak boleh terlalu tinggi ya. Di-maintain 45 psi nominal ya. Mungkin bisa 42, 43, 46 ya. Oke. Ini adalah tugasnya ya. Tugasnya ini ya yang akan memaintain pressure ya. Jadi problem ini sebetulnya Pak low duct pressure. Berarti ini nggak benar nih ya. Valve ini nggak benar. Apalagi nih, bleed train terjadi over pressure atau terjadi high time. Ya, mungkin ini juga nggak benar, Pak. Mungkin ya, mungkin karena kita tahu fungsinya ini adalah sebagai pressure regulator yang mengatur pressure. Ya, tapi nanti kita lihat Pak bahwa ini dia tidak sendiri, Pak. Ya, tidak sendirian. Ya. Tidak sendirian. Jadi ada data-data pendukungnya, ada teman-temannya ya yang untuk menentukan berapa besarnya pressure ya. Oke, kita lihat lagi di sini pressure yang keluar dari PRSOV, kemudian bleed air tadi didinginkan oleh siapa? Regular ya, regular. Regular ini mendinginkan bleed air dengan menggunakan udara mengambil dari fan ya, udara dari fan ya, melalui pre-cooler control valve. Kalau pre-cooler control valve terbuka, maka udara dari fan akan mengalir mendinginkan bleed air, sehingga bleed air yang mengalir ini yang kita pakai, yang kita gunakan untuk pneumatic system, pressure-nya sudah dikontrol dan temperaturnya juga dikontrol. Tidak boleh terlalu panas ya, dan tidak boleh ya terlalu dingin. Kenapa kalau terlalu dingin Pak? Panas tidak boleh, terlalu panas tidak boleh, terlalu dingin juga tidak boleh. Kalau dicampur Pak, panas sama dingin nggak boleh juga Pak. Kenapa? Meriang nanti ya. Panas dingin ya, meriang nggak boleh Pak. Oke,
Kita juga butuh udara panas Pak di sini. Untuk apa udara panas tadi? Di sini ada anti ice pump, yaitu digunakan untuk anti icing. Nah kalau udaranya dingin Pak, ya percuma saja kita anti ice tapi dengan udara dingin kan? Jadi tidak boleh terlalu panas dan tidak boleh terlalu dingin. Oke, di sistemnya, nah, plasmin air tadi sudah diatur dan dipakai Pak. Siapa yang menggunakan? Bisa conditioning, bisa anti ice, ya. Oke, ya kita boleh sampai sini Pak. Ini belum dibahas nih Pak. Belum ya? Bahasnya kapan Pak? Habis istirahat ya.